Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pinangan Maut di Desa Astri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Astri bukanlah desa yang benar-benar sunyi, namun ada sesuatu yang janggal dengan atmosfernya, terutama saat matahari mulai condong ke barat. Bagas, seorang pemuda yang bekerja sebagai penyiar di sebuah radio komunitas lokal, sudah terbiasa dengan rutinitas kantornya yang berada tepat di pinggiran jalan utama desa. Namun rutinitas itu berubah menjadi obsesi sejak ia pertama kali melihat Rati. Rati bukan sekedar wanita cantik. Ada aura yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia melintas dengan langkah yang tenang, udara di sekitar kantor Bagas seolah-olah mendadak turun suhunya. Bagas seringkali sengaja berdiri di teras, berpura-pura menyeka keringat setelah berolahraga kecil atau sekedar menyulut rokok, hanya demi mendapatkan perhatian wanita itu. Suatu sore langit berwarna jingga pekat, hampir menyerupai warna darah. Bagas sudah bersiap di posisinya. Saat Rati muncul dari tikungan, Bagas melemparkan senyum terbaiknya. Kali ini Rati berhenti. Ia menoleh perlahan. Helai rambutnya tertiup angin yang tiba-tiba berembus kencang, membawa aroma bunga melati yang sangat kuat. Padahal tidak ada pohon melati di sekitar kantor itu. "Mas, setiap hari kok betah berdiri di sini? Apa nggak capek?" Suara Rati terdengar datar namun merasuk hingga ke tulang belakang Bagas. Bagas terkekeh, mencoba menutupi kegugupannya. "Ya, mumpung udaranya segar, Mbak. Lagian pemandangannya lebih indah kalau ada Mbak Rati lewat." Rati tidak membalas gombalan itu dengan tawa. Ia hanya menatap Bagas dengan tatapan mata yang dalam, seolah-olah sedang membaca sesuatu di balik wajah pemuda itu. "Jangan terlalu sering memperhatikan orang di jalan, Mas. Di desa ini kadang yang lewat bukan cuma manusia." Ucapnya pelan, hampir berupa bisikan. Bagas sempat terdiam. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Namun rasa penasaran dan ketertarikannya mengalahkan akal sehatnya. Hari-hari berikutnya interaksi mereka semakin intens. Bagas mulai berani mengajak Rati mampir ke warung bakso di dekat perempatan. Di sana di bawah lampu neon yang berkedip-kedip karena daya listrik yang tidak stabil, mereka bercerita. "Aku sering merasa diawasi, Gas," ujar Rati suatu malam saat mereka duduk di warung bakso. Tangannya yang putih bersih tampak gemetar saat memegang sendok. "Sejak aku menerima pertunangan itu, aku merasa hidupku bukan milikku lagi. Dia, calon suamiku itu, orangnya keras." Bagas menggeser duduknya, mencoba memberikan rasa aman. "Dia kan apa, Rati? Mungkin itu cuma wibawanya saja. Tapi kalau kamu gak nyaman, kenapa diteruskan?" Rati menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Kamu gak tahu, Gas. Di keluargaku, janji itu adalah utang nyawa. Cincin ini bukan cuma perhiasan, ini pengikat. Ibuku bilang, kalau aku melepasnya tanpa izin, akan ada yang datang menjemput." Bagas tertawa kecil, menganggap itu hanya mitos kolot pedesaan. "Zaman sekarang kau masih percaya gitu, Tih? Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu lepas dari itu semua." Saat itu lampu warung bakso mendadak mati total selama beberapa detik. Suasana menjadi hening mencekam, hanya terdengar suara nafas berat dari arah belakang mereka. Ketika lampu menyala kembali, seorang pria berbadan tegap dengan seragam dinas tampak berdiri di seberang jalan, menatap lurus ke arah mereka dengan wajah tanpa ekspresi, sebelum akhirnya menghilang di kegelapan gang. "Dia tahu, Gas. Dia selalu tahu," bisik Rati dengan wajah pucat pasi. Bagas terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa cintanya pada Rati bukan sekedar urusan hati.
melainkan sebuah undangan menuju sesuatu yang gelap dan berbahaya. Namun ego lelaki dan gejolak mudanya membuat Bagas justru semakin tertantang. Ia tidak tahu bahwa setiap senyum yang ia lemparkan kepada Rati adalah selangkah lebih dekat menuju gerbang petaka yang sudah disiapkan oleh takdir. Keberanian Bagas tumbuh dari rasa penasaran yang bercampur dengan ego. Baginya ancaman tentang pengikat atau sosok tunangan aparat itu hanyalah bumbu dramatis dari sebuah hubungan yang terlarang. Namun bagi Rati, setiap detik yang ia lalui bersama Bagas adalah pertaruhan nyawa. Udara di desa Asri terasa semakin berat, seolah-olah setiap dahan pohon jati yang meranggas di pinggir jalan memiliki telinga yang melaporkan setiap gerak-gerik mereka. Sore itu langit tidak menampakkan semburat merah, melainkan kelabu pekat yang menyesakan. Bagas sudah membulatkan tekad. Ia menunggu di perempatan jalan sebuah tempat yang dikenal warga setempat sebagai titik wingit, karena sering terjadi kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Di sana berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Saat sosok Rati muncul dari kejauhan, Bagas segera melangkah maju, mencegatnya tepat di bawah bayangan pohon beringin. Rati tampak terkejut. Wajahnya yang ayu terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa disembunyikan oleh bedak tipisnya. "Rati, berhenti sebentar," cekat Bagas dengan suara yang sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Rati menoleh ke sekeliling dengan gelisah. "Gas, jangan di sini. Kalau ada yang lihat, urusannya bisa panjang. Kamu gak tahu siapa yang selalu mengawasiku." Bagas tidak memperdulikan peringatan itu. Ia justru melangkah lebih dekat, hingga aroma melati yang biasa tercium dari tubuh Rati berganti menjadi aroma tanah basah yang anyir. Bagas menatap lekat mata Rati. "Tih, aku udah gak betah. Aku suka sama kamu. Aku pingin kamu menikah denganku." Pertanyaan itu meluncur begitu saja, memecah kesunyian perempatan jalan. Rati terdiam mematung. Angin mendadak bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan beringin hingga mengeluarkan suara seperti bisikan ribuan orang. Rati perlahan mengangkat tangan kanannya. Di jari manisnya, cincin emas itu tampak berkilau dengan cahaya yang tidak wajar, seolah-olah emas itu sedang membara di bawah kulitnya. "Aku udah tunangan, Gas. Lihat ini cincinku. Cincin ini bukan sekedar tanda, Gas. Ini diletakkan dengan doa-doa yang berat. Calon suamiku bukan orang sembarangan. Dia punya pegangan." Bagas justru tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipaksakan untuk mengusir rasa ngeri yang mulai merayap di punggungnya. "Aku juga sudah tunangan, Tih. Tapi kalau kamu mau menikah denganku, tunanganku aku lepaskan." Bagas meraih jemari Rati. Saat kulit mereka bersentuhan, Bagas merasakan sensasi dingin yang menyengat, seolah ia menyentuh es batu yang baru keluar dari freezer. Namun ia tidak melepaskannya. Ia terus merayu, menjanjikan kehidupan yang lebih baik, jauh dari tekanan tunangan Rati yang posesif itu. "Apa kamu gak capek hidup dalam ketakutan? Aku bakal jagain kamu, Ti. Kita lari dari sini kalau perlu," bisik Bagas tepat di telinga Rati. Rati menatap cincin di jarinya dengan pandangan kosong. "Bagaimana caranya, Gas? Dia seorang aparat. Dia punya segalanya, kekuasaan, senjata, dan dukun yang menjaganya. Kamu cuma penyiar radio. Kamu bakal hancur kalau melawan dia." "Cinta itu lebih kuat dari santet manapun, Tih," balas Bagas dengan penuh keyakinan yang naif. Rati mendesah panjang. Sesaat wajahnya tampak luluh. Keinginan untuk bebas dari belenggu pertunangan yang menyesakan itu tampak jelas di matanya. Namun saat ia hendak menjawab, terdengar suara gesekan sepatu boot di aspal dari arah belakang mereka. Langkah yang berat dan berirama tetap. Rati segera menarik tangannya dari genggaman Bagas dengan kasar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "2 malam lagi, Gas. Di sini, jam 7 malam. Kalau kamu memang berani, jemput aku. Tapi ingat, kalau kamu gagal, kita berdua gak akan pernah lihat matahari lagi." Tanpa menunggu jawaban, Rati berlari pergi meninggalkan Bagas yang masih berdiri terpaku di bawah pohon beringin. Bagas melihat ke arah suara langkah kaki tadi. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kepulan asap rokok yang entah datang dari mana, mengambang rendah di atas aspal perempatan yang sunyi. Bagas menyentuh dadanya yang berdegup kencang.
Ia merasa baru saja menandatangani kontrak dengan sesuatu yang melampaui nalar manusia. Ia tidak tahu bahwa di balik pot bunga di depan rumah Rati, sebuah bungkusan kain kafan mungil mulai ditanam oleh tangan-tangan yang tidak terlihat, disiapkan khusus untuk menyambut pelarian mereka. 2 hari setelah pertemuan di bawah beringin itu, desa Asri seolah berubah menjadi tempat yang asing bagi Bagas. Setiap kali ia menyiarkan lagu-lagu di radio, ia merasa ada suara statis atau noise aneh di headphone-nya. Suara liris seperti perempuan yang merintih kesakitan yang hilang setiap kali ia mencoba mendengarkannya. Dengan seksama, Bagas tahu ia sedang bermain api dengan seorang lelaki yang memiliki kekuasaan dan penjaga. Bagas terduduk di meja kerjanya, memandangi kalender. Rencananya sudah bulat. Ia akan menggunakan adat nyolong atau mencuri pengantin dalam tradisi masyarakat tertentu. Jika seorang wanita dibawa pergi oleh pria ke rumahnya dan menginap, maka keluarga wanita mau tidak mau harus menikahkan mereka untuk menutupi aib. Namun Bagas tahu ini bukan sekedar urusan adat. Ini adalah pelarian dari cengkeraman seorang aparat yang punya pegangan kuat. "Gas, kamu yakin?" tanya Dimas, sepupunya yang sejak tadi memperhatikan Bagas dengan wajah cemas. "Calon tunangan Rati itu bukan orang sembarangan. Kabarnya dia punya simpenan dukun sakti dari daerah timur." Bagas menyelut rokoknya dalam-dalam, asapnya membumbung menutupi wajahnya yang tegang. "Aku sudah janji sama Rati, Dim. Kalau aku mundur, Rati malah bakal kesiksa selamanya. Aku cuma butuh rumahku jadi tempat tinggal yang aman sebentar saja. Kalau Rati sudah di rumahku, keluarganya gak bisa apa-apa. Tapi ini bukan urusan keluarga lagi, Gas. Ini urusan sama yang jaga Rati," bisik Dimas sambil melirik keluar jendela kantor yang gelap. Bagas mencoba tidak peduli. Ia menyusun rencana detail. Rati akan meminta bantuan seorang tukang ojek langganannya yang sudah ia percayai untuk mengantarnya ke titik pertemuan di perempatan jalan. Dari sana Bagas akan membawanya pulang ke rumah keluarganya di bagian desa yang lebih dalam, yang dianggap lebih aman karena keberadaan Mbah Buyut, kakeknya yang dihormati sebagai sesepuh. Malam yang dijanjikan pun tiba. Pukul 6 sore langit desa Asri berubah menjadi ungu gelap yang tidak wajar. Suara gagak terdengar bersautan di atas atap kantor radio. Bagas bersiap-siap. Ia mengenakan jaket hitam dan membawa motornya dengan perasaan campur aduk. Sebelum berangkat, ia sempat mampir ke rumah Mbah Buyut untuk meminta doa restu, meski ia tidak menceritakan detail rencananya. Mbah Buyut yang saat itu sedang duduk di amben bambu sambil memilin tasbih kayu jati, mendadak berhenti. Matanya yang sudah rabun menatap kosong ke arah Bagas. "Le, kalau mau ambil barang, pastikan yang punya itu sudah ikhlas. Kalau enggak, barang itu bakal jadi api yang bakal ngerusak awakmu," ucap Mbah Buyut dengan suara serak yang membuat jantung Bagas berdegup kencang. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" tanya Bagas pura-pura tidak mengerti. "Sudah, berangkatlah. Tapi ingat, jangan sekali-kali meninggalkan sholatmu malam ini. Dan jangan menoleh jika mendengar namamu dipanggil di tengah jalan." Bagas hanya mengangguk cepat, pikirannya sudah tertuju pada Rati. Ia memacu motornya menuju perempatan jalan yang dijanjikan. Pukul 7 malam tepat ia sampai di sana. Perempatan itu sangat sepi, lampu jalan yang remang-remang bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang tampak seperti orang yang sedang menari di aspal. Bagas menunggu 5 menit, 10 menit, tidak ada tanda-tanda kehadiran Rati. Keheningan malam itu terasa mencekam. Biasanya ada suara motor lewat atau anak-anak muda berkumpul. Tapi malam itu desa Asri seolah mendadak mati. Tiba-tiba suhu udara turun drastis. Bagas merasa tangannya membeku di stang motor. Dari arah kegelapan gang menuju rumah Rati, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Namun bukan langkah kaki manusia, suaranya lebih mirip gesekan kain kafan di atas tanah kering. Bagas menoleh ke sekeliling dengan waspada. "Tih, Rati," panggilnya dengan suara parau. Tidak ada jawaban, namun dari balik pohon beringin tua muncul kepulan asap putih yang berbau busuk, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari. Di tengah asap itu Bagas seolah melihat sepasang mata merah yang menatapnya dengan kebencian mendalam. Bagas gemetar.
Ia baru menyadari bahwa tindakannya malam ini bukan hanya menantang seseorang manusia berseragam, tapi juga mengusik sesuatu yang selama ini menjadi pagar gaib bagi Rati. Ia terus menunggu di bawah bayang-bayang beringin, tidak tahu bahwa saat itu Rati sedang berputar-putar dalam kegelapan yang tidak berujung, terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang dikendalikan oleh rasa cemburu sang aparat. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Bagas. Di bawah bayangan pohon beringin perempatan desa, setiap detik seolah menjadi beban yang menghimpit dadanya. Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, namun sosok Rati maupun tukang ojek yang dijanjikan belum juga menampakkan batang hidungnya. Bagas mulai merasa gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di samping motornya, sesekali menatap ke arah jalan setapak yang menuju rumah Rati. Jalanan itu tampak seperti mulut raksasa yang gelap dan siap menelannya. "Kemana kamu, Ti? Jangan buat aku seperti orang gila di sini," gumam Bagas pada dirinya sendiri. Ia mengambil ponsel dari saku jaketnya, jempolnya bergetar saat mencari nama Rati di daftar kontak. Ia mencoba menelpon. Panggilan tersambung, namun tidak diangkat. Bagas mencoba lagi untuk kedua kalinya, kali ini sebuah suara operator yang datar menjawab. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau berada di luar jangkauan." Sial, umpat Bagas. Rasa frustasi mulai membakar dadanya. Ia merasa dipermainkan. Pikiran-pikiran buruk mulai meracuni otaknya. Apakah Rati berubah pikiran? Atau apakah Rati sengaja menjebaknya agar ketahuan oleh tunangannya? Tepat pukul 9 malam, sebuah keanehan terjadi. Suara jangkrik dan kodok yang tadinya riuh mendadak bungkam 1000 bahasa. Keheningan itu begitu mutlak hingga Bagas bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, seluruh lampu jalan dan cahaya dari rumah-rumah di kejauhan padam serentak. Kegelapan total menyelimuti desa asri. Bagas tersentak. Ia mencoba menyalakan lampu motornya, namun anehnya mesin motornya mati total. Berkali-kali ia menekan tombol starter, hanya suara mesin yang tersedak yang terdengar. Di tengah kegelapan itu, bulu kuduk Bagas berdiri tegak. Udara di sekitarnya terasa menjadi sangat dingin dan lembab. "Rati, kamu ada di sana?" teriak Bagas ke arah kegelapan. Tidak ada jawaban, namun dari arah belakangnya ia mendengar suara tawa kecil yang sangat lirih. Suara itu bukan milik Rati, itu adalah suara tawa seorang lelaki yang berat dan serak. "Siapa itu? Jangan main-main ya," bentak Bagas, mencoba memberanikan diri meski kakinya mulai lemas. Di tengah keputusasaan itu, Bagas duduk bersandar di bawah pohon beringin. Ia tertunduk memegangi kepalanya yang mulai pening. Ia merasa bodoh karena percaya pada janji seorang wanita yang sudah menjadi milik orang lain, apalagi milik seorang aparat. Ponsel di genggamannya bergetar hebat. Layarnya menyala terang, menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Sebuah panggilan masuk. Nama yang tertera di layar adalah Mbak Lastri, kakak sulungnya. "Halo Mbak, ada apa?" tanya Bagas cepat saat mengangkat telepon. "Gas, kamu di mana? Cepat pulang sekarang." Suara Mbak Lastri terdengar panik dan terengah-engah dari seberang sana. "Ada apa Mbak? Aku lagi ada urusan penting," jawab Bagas. Matanya masih waspada menatap sekitar. "Urusan apa lagi? Ini ada perempuan di rumah. Dia datang sendiri, katanya cari kamu. Wajahnya pucat sekali, Gas. Dia cuma diam saja di ruang tamu. Cepat pulang sebelum Bapak lihat dan jadi masalah." Mendengar itu, jantung Bagas seolah berhenti berdetak. "Perempuan? Siapa Mbak? Apa dia pakai baju warna kuning kunyit?" "Iya benar, dia bawa tas kecil. Dia bilang namanya Rati. Cepat pulang, Gas. Listrik di rumah tiba-tiba mati sejak dia masuk. Tapi sekarang baru saja menyala lagi begitu dia duduk." Bagas tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Begitu telepon ditutup, ajaibnya listrik di perempatan jalan itu ikut menyala kembali dengan suara dengungan yang keras. Lampu motor Bagas menyala terang secara otomatis. Tanpa pikir panjang, Bagas memacu motornya sekejang mungkin menuju rumahnya. Di dalam kepalanya berkecamuk ribuan pertanyaan. Bagaimana Rati bisa sampai ke rumahnya tanpa melewati perempatan ini? Padahal ini adalah satu-satunya akses jalan dari rumah Rati ke rumahnya. Dan kenapa Rati bisa sampai lebih dulu? Bagas tidak menyadari bahwa di kaca spion motornya tampak sebuah bayangan hitam besar sedang duduk di jok belakang, memboncengnya dengan tangan yang melingkar erat di pinggangnya. Sebelum akhirnya bayangan itu memudar menjadi kepulan asap hitam saat Bagas memasuki gerbang rumahnya.
Bagas menghentikan motornya dengan kasar di depan teras rumah. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi jaketnya meski udara malam itu sangat menusuk. Ia melihat lampu ruang tamu berpijar terang, kontras dengan kegelapan pekat yang ia lalui di sepanjang jalan desa tadi. Begitu membuka pintu jati rumahnya, Bagas terpaku. Di kursi kayu panjang, Rati duduk bersedekap. Wajahnya sangat pucat, nyaris sepucat kain kafan. Rambutnya sedikit berantakan, dan ujung kain bajunya tampak kotor, terkena noda tanah merah yang masih basah. Di sampingnya Mbak Lastri berdiri dengan wajah tegang, memegang segelas air putih yang tangannya tampak gemetar. "Tih, kamu kok sudah sampai di sini?" tanya Bagas dengan suara serak. Rati mendongak, matanya terlihat kosong, seolah-olah sebagian jiwanya tertinggal di jalanan tadi. Saat melihat Bagas, barulah air matanya luruh. Ia langsung berdiri dan menggenggam tangan Bagas. Tangan itu terasa sangat dingin, seperti tangan orang yang baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin jenazah. "Gas, aku takut." Suaranya parau, seolah baru saja berteriak dalam waktu yang sangat lama. Mbak Lastri memberi kode kepada Bagas untuk membawa Rati tenang. "Sini, duduk dulu. Tadi Rati datang lewat pintu depan, tapi suaranya nggak kedengeran sama sekali. Tahu-tahu dia sudah berdiri di depan pintu saat listrik mati," ujar Mbak Lastri dengan nada curiga yang disembunyikan. Setelah Mbak Lastri pergi ke dapur untuk mengambil teh hangat, Bagas duduk di samping Rati. "Apa yang terjadi, Tih? Aku menunggumu di perempatan sampai jam 9. Kenapa kamu gak lewat sana? Dan kenapa HP mati?" Rati menarik nafas panjang, mencoba menenangkan giginya yang bergemelutuk. "Aku sudah berangkat jam 7 tadi, Gas. Ojek langgananku sudah menjemput. Aku bilang ke dia untuk lewat perempatan jalan itu karena kamu sudah menunggu." "Lalu?" "Aneh, Gas. Kami terus berkendara tapi kami tidak pernah sampai ke perempatan itu. Padahal jalannya lurus. Setiap kali aku merasa kami sudah dekat, jalannya malah kembali lagi ke depan balai desa. Kami berputar-putar di sana berkali-kali," cerita Rati dengan mata membelalak ketakutan. Bagas mengernyitkan dahi. "Berputar-putar? Bagaimana mungkin?" "Iya, dan yang lebih menyeramkan, tukang ojek itu tiba-tiba diam saja. Aku tanya dia kenapa, tapi dia tidak menjawab. Saat listrik desa mendadak padam total, suasana jadi sangat gelap. Aku tidak bisa lihat jalan sama sekali. Aku hanya bisa berbisik, 'Pak, tolong antarkan saya ke rumah Bagas saja langsung.' Saat itu ojeknya melaju kencang sekali." Rati mencengkeram lengan Bagas lebih kuat. "Aku merasa jalan yang kami lalui bukanlah jalan aspal, Gas. Baunya bau tanah kuburan dan banyak pohon kamboja di kiri kanan. Begitu motor berhenti di depan pagar rumahmu, tukang ojek itu langsung tancap gas tanpa mau aku bayar. Saat kakiku menginjak teras rumahmu, tiba-tiba lampu menyala." Bagas terdiam seribu bahasa. Penjelasan Rati terdengar tidak masuk akal, namun ia ingat betapa sunyinya perempatan tadi dan bagaimana listrik menyala tepat saat Bagas mendapat telepon dari kakaknya. Sesuatu telah menyesatkan Rati agar mereka tidak bertemu di jalan. "Sudah latih, yang penting kamu sudah di sini," hibur Bagas meski hatinya sendiri tidak tenang. Malam itu, sesuai rencana awal untuk mencuri Rati, keluarga Bagas memberikan perlindungan. Ayah Bagas yang awalnya marah akhirnya luluh melihat kondisi Rati yang memprihatinkan. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan Rati di rumah selama 2 hari sebelum mengirim utusan ke keluarga Rati. Namun saat Bagas mengantar Rati ke kamar tamu di bagian belakang rumah, ia melewati cermin besar di lorong. Bagas sempat melirik ke arah cermin. Ia melihat bayangannya dan Rati berjalan beriringan, namun di dalam cermin itu, tampak sesosok pria berseragam aparat berdiri tepat di belakang Rati, dengan leher yang miring dan mata yang terus menatap tajam ke arah Bagas. Bagas menoleh cepat ke belakang, tapi lorong itu kosong. Hanya ada hembusan angin malam yang masuk melalui celah jendela, membawa kembali aroma bunga melati yang bercampur dengan bau besi berkarat. "Ada apa, Gas?" tanya Rati yang menyadari kegelisahan Bagas. "Nggak apa-apa, Tih. Istirahatlah. Besok kita hadapi semuanya bersama," jawab Bagas, meski ia tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang yang melibatkan sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan tangan kosong. 2 hari telah berlalu sejak Rati menginjakkan kaki di rumah Bagas. Selama itu pula suasana di kediaman Bagas terasa sangat berat. Ayam-ayam di belakang rumah mati mendadak satu persatu tanpa sebab. Dan bau kemenyan sesekali tercium di ruang tamu saat tengah malam. Namun Bagas sudah tidak bisa mundur.
Adat nyolong sudah dijalankan dan kini saatnya menghadapi badai. Pagi itu ayah Bagas bersama 2 orang sesepuh desa berangkat menuju rumah Rati. Tugas mereka berat, mengabarkan bahwa anak gadis keluarga tersebut berada di rumah mereka dan memohon agar pernikahan segera dilaksanakan demi menutupi aib. Sesampainya di rumah Rati, suasana sudah seperti medan perang. Ayah Rati, seorang pria tua yang keras, duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam. Di sampingnya duduk seorang pria tegap berambut cepak. Dialah sang mantan tunangan, pria aparat yang selama ini membayangi ketakutan Rati. Namanya adalah Letnan Danu. Nama samaran. Jadi kalian datang ke sini untuk memberitahu bahwa anakku sudah kalian rusak. Suara ayah Rati menggelegar, membuat utusan keluarga Bagas tertunduk. Bukan begitu, Pak. Anak-anak ini saling mencintai. Bagas berniat baik untuk memuliakan Rati dalam ikatan pernikahan. Jawab salah satu sesepuh dengan tenang, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Danu sang mantan tunangan hanya terdiam. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun jemarinya terus memainkan sebuah korek api gas, menyalakan dan mematikan apinya berulang kali. Matanya menatap tajam ke arah ayah Bagas, sebuah tatapan yang penuh dengan kebencian murni dan janji akan pembalasan dendam. Cinta. Danu akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun berwibawa, penuh tekanan. Rati itu sudah terikat janji denganku. Cincin yang dipakainya adalah warisan keluargaku. Kalian pikir membawa lari perempuan bisa selesai hanya dengan kata nikah? Perdebatan berlangsung alot selama berjam-jam. Ayah Rati merasa sangat malu dan terhina. Bagi masyarakat desa, membawa lari anak gadis orang adalah tamparan keras di muka keluarga. Namun di sisi lain, Rati sudah terlanjur menginap di rumah Bagas. Jika tidak dinikahkan, nama baik keluarga Rati akan hancur selamanya. Baik, ucap ayah Rati akhirnya sambil memukul meja. Aku akan menikahkan mereka, tapi ada syaratnya. Pernikahan harus dilakukan di rumah ini, lusa, dan setelah itu terserah kalian mau jadi apa. Keluarga Bagas setuju, meski mereka merasakan ada yang aneh dengan syarat tersebut. Kenapa begitu cepat dan kenapa Danu tampak begitu tenang menerima keputusan itu? Sebelum utusan keluarga Bagas pulang, Danu berdiri dan menghampiri ayah Bagas. Ia berbisik pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Katakan pada anakmu Bagas, menikahi Rati itu mudah. Yang sulit adalah tetap hidup setelah fajar pertama pernikahan mereka. Sampaikan salamku untuknya. Ayah Bagas pulang dan perasaan tidak enak. Sesampainya di rumah, ia segera memanggil Bagas dan Rati. Persiapkan diri kalian, lusa kalian akan dinikahkan di rumah Rati. Tapi hati-hati Gas, Bapak merasa ada yang tidak beres. Tunangan Rati itu, dia bukan orang yang mudah melepaskan. Malam itu Rati menangis di pelukan Bagas. Gas, aku takut. Kita batalkan saja ya, aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi di rumah itu nanti. Bagas mengusap rambut Rati. Sudah sejauh ini Ti, kita sudah melangkah. Kalau kita berhenti sekarang, kita malah akan jadi sasaran empuk. Kita harus berani. Di sudut lain rumah, Mbak Buyut yang sejak tadi diam di kamarnya mendadak memanggil Bagas. Dengan tangan yang gemetar, sang kakek memberikan sebuah pesan yang akan selalu diingat Bagas. Le, besok setelah akad dan resepsi selesai, jangan pernah tergoda untuk bermalam di sana. Begitu Isya berakhir, bawa istrimu pulang ke sini. Jangan tidur di rumah itu apapun alasannya. Mengerti? Tapi Mbah, kan tidak sopan kalau langsung pulang setelah pesta di rumah mertua. Mbak Buyut menatap Bagas dengan mata yang seolah-olah melihat maut sedang berdiri di belakang cucunya itu. Ini bukan soal sopan santun, Gas. Ini soal nyawamu. Ada pagar yang sudah dipasang di sana untuk menjeratmu. Jika kamu tidur di sana, kamu menyerahkan lehermu pada Algojo. Bagas hanya terdiam. Ia tidak sepenuhnya percaya, namun ia mengangguk demi menenangkan kakeknya. Ia tidak tahu bahwa di rumah Rati, Danu sedang duduk di depan sebuah cermin, membakar kemenyan dan menusukkan jarum ke sebuah boneka jerami yang diberi kain sisa baju Bagas yang tertinggal saat mereka bertemu di perempatan dulu. Hari yang dinanti sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Desa Asri diselimuti kabut tipis sejak fajar menyingsing. Sebuah fenomena yang tidak biasa bagi warga desa di musim kemarau. Rumah Rati sudah dipenuhi oleh sanak saudara. Namun alih-alih suasana ceria,
Udara di sana terasa pengap dan berat. Tenda pernikahan yang berdiri di halaman rumah tampak bergoyang tertiup angin kencang. Meski pohon-pohon di sekitarnya tetap diam mematung. Bagas datang bersama rombongan keluarganya dengan perasaan was-was. Ia mengenakan jas pengantin lengkap dengan keris yang terselip di pinggangnya. Sesuai pesan Mbah Buyut, ia terus merapal doa di dalam hati. Namun begitu kakinya melintasi ambang pintu rumah Rati, Bagas merasakan sensasi seperti tersengat listrik. Lantai yang ia pijak terasa sangat panas, seolah di bawah keramik itu ada bara api yang menyala. Prosesi akad nikah dimulai. Bagas duduk di hadapan penghulu dan ayah Rati. Di sudut ruangan ia melihat Danu duduk di antara tamu undangan lainnya. Pria aparat itu tidak mengenakan seragam, hanya kemeja hitam polos. Namun tatapannya tidak sedetik pun lepas dari Bagas. Danu tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip seringai pemangsa. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rati binti Bapak Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Bagas lantang dan tegas, namun sesaat setelah kata sah diteriakan oleh para saksi, sebuah suara ledakan keras terdengar dari arah dapur. Gelas-gelas di atas meja prasmanan pecah secara serentak tanpa ada yang menyentuh. Para tamu tersentak kaget, namun ayah Rati segera menenangkan suasana dengan dalih ada kompor yang bermasalah. Bagas melirik ke arah Rati yang duduk di sampingnya. Rati tampak sangat cantik dengan riasan pengantin Jawa, namun wajahnya pucat pasi. Saat mereka bersalaman untuk pertama kalinya sebagai suami istri, Bagas merasakan tangan Rati sangat basah oleh keringat dingin. "Gas, leherku terasa tercekik," bisik Rati di tengah kebisingan musik gamelan yang diputar. "Sabar Ti, ini cuma stres karena acara," jawab Bagas mencoba menenangkan, meski ia sendiri mulai merasakan sakit yang luar biasa di rahang bawahnya. Resepsi berlangsung hingga petang. Bagas terus teringat pesan Mbah Buyut, "Pulanglah setelah Isya, jangan menginap." Namun keadaan berkata lain. Ayah mertuanya yang tampak sangat kelelahan setelah seharian menanggung malu dan beban acara menghampiri Bagas. "Gas, malam ini menginaplah di sini dulu. Tidak enak dilihat tetangga kalau pengantin baru langsung pergi begitu saja. Lagi pula ibunya Rati sedang kurang enak badan karena kelelahan. Temani kami satu malam saja," pinta ayah Rati dengan nada memohon yang sulit ditolak. Bagas menoleh ke arah orang tuanya. Mereka juga tampak sangat letih dan seolah-olah kehilangan energi untuk pulang malam itu. Melihat kedua orang tuanya dan mertuanya yang memelas, Bagas akhirnya luluh. Ia merasa tidak tega untuk memaksa pulang, apalagi kondisi jalanan menuju rumahnya sangat gelap dan rawan. "Ya sudah Pak, kami menginap malam ini saja." Saat kalimat itu terucap, Bagas melihat Danu yang berdiri di kejauhan sedang menyesap kopinya sambil mengangguk pelan ke arahnya. Danu kemudian berbalik dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa pamit. Malam pun jatuh. Suasana rumah Rati berubah menjadi sunyi yang mencekam. Setelah tamu terakhir pulang, kamar pengantin sudah disiapkan dengan hiasan bunga sedap malam yang wanginya sangat menyengat. Terlalu menyengat hingga menusuk hidung dan membuat kepala pening. Bagas masuk ke dalam kamar. Rati sudah menunggu di tepi tempat tidur. Namun saat Bagas menutup pintu dan menguncinya, ia merasa udara di dalam kamar mendadak habis. Suara detak jam dinding terdengar seperti suara palu yang menghantam paku. "Gas, kenapa perasaanku nggak enak banget ya?" tanya Rati dengan suara gemetar. Bagas mencoba tersenyum meski rasa sakit di rahangnya semakin menjadi-jadi. "Sudah Rati, kita sudah sah. Mungkin kita cuma terlalu capek." Bagas melepas jasnya dan bersiap untuk beristirahat. Namun saat ia mematikan lampu kamar, ia mendengar suara geraman rendah dari arah kolong tempat tidur. Geraman yang bukan milik manusia, melainkan sesuatu yang liar dan lapar. Di tengah kegelapan, mata Bagas menangkap bayangan hitam yang mulai merayap naik ke atas spray, tepat di belakang punggung istrinya. Kegelapan di dalam kamar pengantin itu terasa lebih pekat dari malam manapun yang pernah dilalui Bagas. Wangi bunga sedap malam yang semula harum kini berubah menjadi aroma busuk yang memualkan. Seperti bau bangkai yang disamarkan oleh wangian murah, Bagas baru saja merebahkan tubuhnya di samping Rati ketika rasa kantuk yang tidak wajar menyerangnya. Matanya terasa berat, seolah ditekan oleh ibu jari yang tidak terlihat. "Tih, aku ngantuk sekali,"
gumam Bagas. Suaranya terdengar jauh seolah ia berada di dalam sumur. Namun di sisi lain Rati justru merasa jantungnya berdegup kencang. Ia belum tertidur. Saat ia hendak menyentuh lengan suaminya, ia merasakan suhu tubuh Bagas berubah drastis. Kulit Bagas yang tadinya hangat mendadak menjadi dingin. Dan otot-otot di lengannya mengeras seperti batu. Tiba-tiba tubuh Bagas melenting kaku, matanya terbuka lebar. Namun yang terlihat hanyalah bagian putihnya saja. Dari tenggorokannya keluar suara geraman rendah yang menggetarkan dipan kayu tempat mereka berbaring. "Gas, kamu kenapa, Gas?" tanya Rati dengan suara gemetar. Ia mencoba menyentuh pipi Bagas, namun Bagas mendadak menepis tangan istrinya dengan kekuatan kasar hingga Rati terpelanting ke ujung kasur. Bagas bukan lagi Bagas yang ia kenal. Pria itu kini merangkak dengan posisi janggal, punggungnya melengkung ke atas, dan jari-jarinya menekuk tajam, mencakar-cakar spray hingga robek. Ia menatap Rati dengan pandangan predator, mulutnya menganga, mengeluarkan liur yang kental, dan suara geramannya kini berubah menjadi auman harimau yang tertahan. "Mas, istighfar mas!" teriak Rati histeris. Ia ingin lari ke pintu namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Bagas meloncat ke arah Rati. Gerakannya sangat gesit, bukan lagi seperti manusia. Ia tidak memukul, tapi tangannya bergerak-gerak seperti cakar yang siap merobek daging. Rati merapat ke dinding, menangis ketakutan melihat suaminya yang berubah menjadi monster di malam pertama mereka. Di tengah ketakutan yang luar biasa itu, suasana kamar mendadak menjadi sangat dingin hingga nafas Rati mengeluarkan uap. Bagas yang sedang dalam posisi siap menerkam tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, antara sadar dan tidak. Wajah Bagas saat menegang dan sebuah suara-suara asli Bagas yang terdengar sangat menderita keluar dari sela-sela geramannya. "Rati, cepat, ambil air wudhu, usap wajahku," bisik Bagas dengan susah payah sebelum kepalanya kembali tersentak dan ia mengaum lebih keras lagi. Rati tersadar ini adalah serangan ilmu hitam. Ia segera menarik kain jarik untuk menutupi tubuhnya dan berlari keluar kamar. Beruntung ada keran air di dekat dapur yang terletak tidak jauh dari kamarnya. Dengan tangan gemetar dan tangis yang tidak kunjung berhenti, ia membasuh wajah, tangan, hingga kaki. Ia merapal doa sebisanya, memohon perlindungan dari Tuhan. Rati kembali ke kamar dengan tangan yang masih basah oleh air wudhu. Di dalam, Bagas sedang mengacak-ngacak bantal. Matanya merah menyala menatap plafon seolah-olah sedang melihat sesuatu yang mengerikan di sana. "Gas, lihat aku." Rati memberanikan diri mendekat. Begitu Bagas menoleh dan hendak menerkam, Rati dengan sigap menciduk sisa air di tangannya dan membasuhkannya ke wajah Bagas. Seketika Bagas menjerit kesakitan seolah wajahnya baru saja disiram air keras. Tubuhnya mengejang hebat, lalu mendadak lemas dan jatuh pingsan di atas lantai kayu yang dingin. Nafasnya yang tadinya memburu kini kembali teratur. Namun keringatnya mengalir deras seperti orang yang baru saja berlari maraton. Rati tidak berani tidur. Ia duduk di samping tubuh suaminya yang pingsan hingga fajar menyingsing. Ia terus terjaga, memeluk lututnya sambil memandangi pintu kamar yang sesekali bergetar, seperti ada yang mencoba mendorong dari luar, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Saat matahari mulai mengintip dari celah jendela, Bagas terbangun. Ia memegangi leher dan rahangnya yang terasa sangat kaku. Saat ia bercermin, matanya terbelalak. Di bawah rahang kirinya muncul sebuah benjolan besar yang meradang, berwarna kemerahan kebiruan, sebesar jeruk nipis. "Sakit deh, ini apa?" tanya Bagas dengan wajah meringis menahan perih yang menusuk-nusuk. Rati menceritakan segalanya dengan suara parau. Bagas teringat pesan Mbah Buyut. Ia menyadari bahwa semalam ia hampir saja kehilangan nyawa, atau lebih buruk lagi, kehilangan kemanusiaannya. "Kita harus pulang sekarang, Ti. Kita harus ke tempat Mbah Buyut sebelum benjolan ini membunuhku," ucap Bagas tegas, meskipun suaranya kini terdengar sengau karena bengkak di lehernya sudah mulai menekan saluran nafasnya. Perjalanan pulang ke rumah Mbah Buyut terasa seperti perjalanan menuju alam baka. Bagas mengendarai motornya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Setiap kali motornya melewati jalan yang tidak rata, guncangannya membuat benjolan di rahangnya terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum berkarat. Rati memeluk suaminya dari belakang dengan erat. Air matanya belum juga mengering.
Ia bisa merasakan denyut jantung Bagas yang tidak beraturan melalui punggungnya. Sesampainya di halaman rumah Mbak Buyut, listrik di rumah tua itu mendadak berkedip-kedip. Padahal matahari sudah mulai meninggi, Mbak Buyut sudah duduk di kursi rotanya di teras, seolah memang sudah menunggu kedatangan mereka dengan wajah yang amat mendung. "Sudah kubilang, Nak, diberitahu pulang kok malah menginap. Hampir saja kamu jadi binatang." Suara Mbak Buyut menggelegar sebelum Bagas sempat turun dari motor. Bagas jatuh tersungkur di depan kaki kakeknya. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk membela diri. Benjolan di lehernya kini sudah memerah gelap, hampir berwarna keunguan, dan kulit di sekitarnya tampak menegang seolah hendak pecah. "Mohon maaf Mbah, ampun," rintih Bagas dengan suara yang nyaris hilang. Mbak Buyut menghela nafas panjang, menatap cucunya dengan perpaduan antara kemarahan dan rasa iba yang mendalam. Ia kemudian menatap Ratih. "Nduk, ambilkan air putih di kentong belakang." Sambil menunggu Ratih, Mbak Buyut masuk ke dalam rumah dan keluar membawa sebuah benda kecil yang sangat tua. Sebuah ungkal atau batu asahan pisau yang permukaannya sudah sangat halus karena usia. Ia meletakkan batu itu di lantai teras. Begitu Ratih datang membawa air, Mbak Buyut menuangkan sedikit air ke atas batu asahan tersebut. Jari telunjuk kakek mulai memutar di atas air di atas batu, membentuk lingkaran-lingkaran kecil sambil mulutnya kumat-kamit merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang membuat suasana di teras rumah itu mendadak menjadi sangat dingin. "Kesini, Gas." Bagas merangkak mendekat. Mbak Buyut mengambil air dari atas batu asahan itu dengan jarinya, lalu mengoleskannya ke benjolan di rahang Bagas. Saat air itu menyentuh kulitnya, Bagas menjerit histeris. Ia merasa seperti disiram minyak mendidih. Asap tipis berbau busuk mendadak keluar dari pori-pori kulit di sekitar benjolan tersebut. "Tahan, ini bukan air yang panas, tapi dosamu dan kiriman orang itu yang terbakar." Secara ajaib di depan mata Ratih yang terbelalak, benjolan sebesar jeruk itu perlahan-lahan mulai mengempes. Warna ungu gelapnya pudar, berganti menjadi merah muda. Rasa sakit yang tadi menghimpit kepala Bagas mendadak sirna, digantikan oleh rasa kantuk yang sangat berat. Setelah benjolan itu rata dengan kulit, Mbak Buyut menyuruh Bagas beristirahat di dalam. Namun wajah sang kakek tidak menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Ia memanggil cucunya yang lain, Dimas, yang sejak tadi mengintip dari balik pintu. "Dimas, kesini," panggil Mbak Buyut dengan nada suara yang berubah menjadi sangat serius. "Bawa motor ini, pergi ke rumah mertua Bagas. Cari pot bunga yang pecah sedikit di depan kamar Ratih. Ambil bungkusan di bawah sana, bawa ke sini. Jangan sekali-kali kamu buka di jalan." Dimas yang tahu bahwa ini urusan hidup dan mati langsung tancap gas tanpa banyak tanya. Selama menunggu Dimas kembali, Mbak Buyut duduk terdiam sambil memutar tasbih. Ia menatap ke arah gerbang, seolah sedang menghalau sesuatu yang kasat mata yang mencoba masuk ke rumahnya. 1 jam berlalu, Dimas kembali dengan wajah pucat pasi dan tangan yang bergetar. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih lusuh yang sudah kotor terkena tanah. Mbak Buyut menerima bungkusan itu dengan menggunakan selai kain lain, seolah bungkusan itu adalah racun yang mematikan. Begitu diletakkan di atas meja, aroma busuk yang sangat tajam langsung menyerbak ke seluruh ruangan. "Ini sebabnya," gumam Mbak Buyut. Perlahan dengan menggunakan lidi yang sudah didoakan, Mbak Buyut membuka ikatan kain kafan kecil itu. Ratih yang melihat isinya langsung menutup mulutnya. Di dalam kain itu terdapat 3 buah jarum karatan yang diikat dengan rambut wanita, sepotong silet yang sudah tumpul dan berlumut, serta segenggam tanah merah yang masih lembab. "Tanah kuburan bayi yang belum berusia 40 hari, jarum dari mayat orang yang mati tidak wajar, dan rambut istrimu sendiri," jelas Mbak Buyut dengan suara berat. "Ini bukan sekedar santet untuk sakit, Gas. Ini santet untuk membuatmu kehilangan akal dan membunuh istrimu sendiri di malam pertama. Lalu kemudian kamu akan bunuh diri. Untungnya, dukun yang dia pakai masih jauh di bawah pagar rumah ini." Bagas yang sudah agak siuman duduk di lantai sambil menatap benda-benda itu dengan ngeri. Ia menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan dengan nekat hampir saja berakhir menjadi tragedi berdarah.
Bungkusan kain kafan itu akhirnya dimusnahkan oleh Mbah Buyut dalam sebuah ritual pelarungan di sungai yang mengalir ke arah selatan. Sejak saat itu benjolan di rahang Bagas benar-benar hilang, hanya menyisakan sedikit bekas luka samar yang akan selalu mengingatkannya pada malam paling mengerikan dalam hidupnya. Namun meski luka fisik telah sembuh, luka di batin Bagas dan Rati tidak bisa hilang secepat itu. Sesuai perintah Mbah Buyut, Bagas dan Rati tidak pernah lagi menginap di rumah orang tua Rati hingga bertahun-tahun lamanya. Hubungan mereka dengan keluarga Rati pun sempat membeku. Orang tua Rati merasa malu, sementara Bagas menyimpan kecurigaan besar tentang siapa yang telah menanam barang di bawah pot bunga kamar mereka. "Siapa yang menanam itu ya, Mas?" tanya Rati suatu sore saat mereka duduk di teras rumah mereka sendiri. Beberapa tahun setelah kejadian itu, mereka kini sudah dikaruniai 3 orang anak yang sehat. Bagas menghela nafas, matanya menatap jauh ke arah perempatan jalan yang dulu menjadi saksi bisu pelarian mereka. "Aku tidak pernah tahu pasti, Tih. Tapi kita berdua tahu siapa yang punya akses ke kamar itu sebelum kita masuk, dan siapa yang memiliki kebencian sebesar itu pada aku." Danu, sang mantan tunangan, menghilang tidak lama setelah pernikahan itu. Kabarnya ia pindah tugas ke luar pulau, namun beberapa desas-desus mengatakan ia mengalami kecelakaan aneh yang membuatnya cacat permanen tidak lama setelah bungkusan itu dimusnahkan oleh Mbah Buyut. Dalam dunia ilmu hitam dipercaya bahwa jika sebuah kiriman gagal dan dimusnahkan oleh orang yang lebih sakti, maka penyakit itu akan kembali kepada pengirimnya atau orang yang membayarnya. Kini Mbah Buyut sudah tiada. Beliau meninggal dalam tidurnya dengan tenang, meninggalkan warisan berupa perlindungan gaib yang konon masih menjaga rumah keluarga Bagas. Namun desa Asri tetaplah desa Asri. Setiap kali listrik padam secara mendadak di malam Jumat Kliwon, Bagas selalu merasakan sensasi dingin di lehernya. Ia seringkali terbangun tengah malam hanya untuk memastikan pintu rumahnya terkunci rapat. Kadang ia masih mendengar suara geraman halus dari kejauhan atau mencium aroma bunga melati yang tiba-tiba melintas di ruang tamu, mengingatkannya bahwa dunia yang ia tinggali bukan hanya berisi apa yang bisa dilihat oleh mata. "Ayah, kenapa leher ayah ada bekasnya?" tanya si bungsu suatu hari sambil menyentuh rahang Bagas. Bagas tersenyum pahit lalu menggendong anaknya. "Ini bekas perjuangan, Nak. Dulu ayah hampir kalah oleh rasa takut, tapi cinta ibumu yang menyelamatkan ayah." Kisah Bagas dan Rati menjadi buah bibir yang perlahan memudar menjadi legenda lokal di desa mereka. Sebuah pengingat bagi para pemuda di desa Asri agar tidak sembarangan mencuri hati seseorang yang sudah terikat janji, terutama jika janji itu diikat dengan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar kata-kata. Bagas menyadari satu hal, ia memang memenangkan Rati, namun ia harus membayar harganya dengan ketenangan batin yang tidak akan pernah benar-benar pulih. Di setiap sudut gelap jalanan desa, ia selalu merasa ada mata yang menatapnya. Mata yang penuh dendam dari masa lalu yang belum benar-benar usai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.